Assalamualaikum warahmatullahi Sobat Ipot. Kali ini Indo Premier atau Ipot kita punya program baru nih, namanya Hijrah Talk yang akan membahas terkait keuangan syariah bersama saya Indah dari Indo Premier. Di episode pertama Hijrah Talk kali ini kita akan bahas mengenai hijrah ke keuangan syariah nih. Tentunya bukan saya sendiri, tapi saya bersama dengan tamu kita di episode kali ini ada Mbak Putri Madarina dari Halal Vestor. Halo Mbak Putri. Halo Mbak Indah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah juga. baik. Gimana keluarga di rumah Mbak? Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke Mbak, kan sekarang lagi pandemi ini Mbak, kegiatannya apa aja sih Mbak kalau di Halal Vestor itu sendiri? Oke, nah kegiatannya di Halal Vestor sebenarnya dari awal pandemi, dari sebelum pandemi ya, pandemi terus awal pandemi itu pasti banyak perubahan tuh Mbak Indah. Jadi yang tadinya pasti ya kita kan semuanya eventnya offline, terus berubah jadi online. Gitu. Jadi semuanya sekarang edukasi, semua kegiatan, webinar segala macam berubah. Itu aja sih sebenarnya perubahannya gitu. Oh gitu. Jadi lebih dari tadinya offline ke online gitu ya Mbak Putri ya? Betul. Oke, Mbak Putri, kalau Halal Vestor itu tadi kan ada kegiatan online, ada offline. Jadi sebenarnya tuh Halal Vestor itu apa sih dan latar belakang didirikannya itu untuk apa sebenarnya Halal Vestor ini? Oke, nah ini pertanyaannya simpel tapi jawabannya agak panjang. Oh gitu. Silakan Mbak. Nah, jadi didirikannya Halal Vestor itu kan sebenarnya awalnya tahun 2018 akhir tuh Mbak Indah. Nah, sebenarnya itu adalah ketika aku mulai pengen belajar juga, pengen memperdalam. Sebelumnya udah tertarik sih, cuma pengen memperdalam lagi, tapi aku tuh pengen belajarnya nggak sendirian. Akhirnya aku ngajak lah teman-teman melalui komunitas itu, di mana melalui komunitas Halal Vestor akhirnya aku kenal juga dengan banyak sekali punya teman baru, terus habis itu nambah ilmu baru juga, terus nambah wawasan lah terkait keuangan syariah, ekonomi syariah, muamalah gitu, yang benar yang seperti apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya lebih ke wadah aku untuk belajar, tapi ternyata insya Allah bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Oke, jadi lebih ke wadah untuk belajar, tapi tadi kayaknya fokusnya tuh lebih ke keuangan syariah gitu. Betul, ya Mbak ya, iya. Ke ekonomi syariah. Nah, Mbak Putri sendiri tuh memang passionnya udah di ekonomi syariah, terus atau memang background dulu waktu pendidikannya nih kuliah jurusannya emang ekonomi syariah gitu Mbak? Nah, kenapa jawabannya adalah nggak sama sekali, karena sebenarnya latar belakang pendidikan aku dari kecil ya sampai kuliah itu nggak pernah bersentuhan dengan yang benar-benar syariah gitu. Jadi memang dari SD sampai SMA ya sekolah di Al-Azhar ya, sekolah Islam gitu. Tapi sebenarnya pendidikannya, maksudnya kurikulumnya juga nggak terkait ya sama tentang keuangan syariah gitu. Lebih banyak kan mungkin ya kurikulum yang ada di pelajaran aja gitu, mungkin sejarah segala macam gitu. Terus habis itu jurusannya juga waktu SMA ngambilnya IPA, karena aku IPS tuh ulangannya jelek terus gitu. Misalnya yang pertama dapat 5, yang kedua dapat 5,5 remedialnya gitu. Jadi ya sedih lah ya, udah akhirnya aku ambil IPA karena aku lebih mending, bukan karena aku lebih suka, karena aku lebih mending nilainya di pelajaran IPA gitu. Terus habis itu pas kuliah aku juga milih jurusannya yang nggak ada terkait sama IPA dan IPS, yaitu seni rupa. Jadi desain komunikasi visual waktu itu aku jadi ngambilnya itu. Baru setelah lulus ngerasa kayaknya kok ilmu tentang financial planning penting ya gitu. Akhirnya aku belajar cari-cari sumber di mana aku bisa belajar. Akhirnya masuklah aku ambil sertifikasi sebagai Certified Financial Planner di 2012. Oh gitu, jadi agak ini juga ya, agak menarik agak juga ya. Lompat-lompat ya. Jadi memang backgroundnya bukan ekonomi syariah, terus tadi IPA, terus ke DKV gitu kan, yang nggak ada keuangannya sama sekali. Bener. Terus ngambilnya CFP gitu ya. Ngambilnya CFP yang belum syariah juga itu kan, masih yang konvensional. Oh gitu, itu ceritanya gimana Mbak bisa tertarik, kayaknya gue pengen ngambil CFP nih gitu. Itu kenapa Mbak? Nah sebenarnya waktu itu mungkin kalau misalnya aku flashback nih dari aku kecil gitu, kebetulan ini buat catatan buat ibu-ibu ya, ini penting banget nih atau buat teman-teman yang nanti mau nikah gitu kan, penting banget ternyata pendidikan atau kebiasaan tentang keuangan itu dibangun dari kecil, dan aku tuh yang udah merasakan manfaatnya gitu. Jadi memang secara langsung tuh nggak pernah diajarin gitu, misalnya ini tuh mesti kayak begini segala macam, cuma memang habitnya tuh udah dibentuk gitu sama mamaku dari kecil. Jadi
setiap dulu dapat THR, terus abis itu kita nabung lah di bank gitu. Aku sama adik aku sama mamaku kita selalu bertiga nabung di bank gitu. Dan itu yang jadinya kebiasaan juga. Terus misalnya kayak uang jajan gitu, uang jajan dipisahin. Jadi aku dapat uang jajan dan dapat uang yang khusus ditabung. Jadi memang udah dibiasain dari kecil harus seperti kayak gitu. Terus lama kelamaan akhirnya aku pernah ngerasain misalnya kayak dulu waktu SD tahun 97 ya, jadi ketahuan di angkatan berapa. Gak apa-apa Mbak, masih cantik. Ya waktu SD aku tahun 97 itu kan lagi zamannya krisis ekonomi kan di Indonesia gitu. Terus jadilah waktu itu bunga bank itu sampai 60% per tahun waktu aku SD tuh. Terus aku lihat lah tabungan aku, kok ternyata nabung di bank itu menguntungkan ya, karena tahun lalu tuh aku nabung cuma segini, ternyata tahun depannya dapatnya banyak gitu. Terus jadi seneng dong, padahal kan harusnya salah ya gitu kan, ekonominya lagi nggak bagus gitu. Tapi kan anak SD kan nggak ngerti gitu. Itu pertama kali lah aku berkenalan dengan yang namanya inflasi dan return secara nggak langsung gitu. Walaupun akhirnya ngertinya pas udah kuliah gitu. Jadi seiring dengan waktu aku ngerti. Terus tahun-tahun berikutnya kan ekonomi udah mulai stabil lagi tuh. Udah mulai stabil, aku ngeliat loh kok kayaknya investasi aku di bank udah nggak sebagus dulu gitu. Tanda kutip ya. Tanda kutip gitu. Nah setelah itu barulah aku mulai berkenalan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya gitu. Jadi perjalanannya cukup panjang sih gitu. Dari kecil sampai sekarang, baru abis itu aku kan sempat ngambil tuh ya 2012 Certified Financial Planner gitu. Terus aku mencobalah praktek kan, rapi tuh, keuanganku rapi segala macam. Pokoknya kece banget deh gitu lah. Baru gitu ya, baru lulus gitu. baru dapat sertifikasi, ujiannya susah lagi kan, lama gitu kan. Terus udah senang nih, udah dapet, akhirnya keuanganku rapih lah, aku berinvestasi sesuai dengan teorinya. Nah sebenarnya ada satu poin nih Mbak Indah yang mungkin kita perlu catat juga, bahwa tuh ada waktu-waktunya kita bisa kumat lagi atau relapse gitu istilahnya. Gitu. Jadi yang tadinya kita tuh udah berusaha mati-matian untuk punya keuangan yang rapi, terus abis itu karena kita tiba-tiba aduh capek nih kayaknya investasi terus gitu. Capek nih kayaknya nabung terus. Nah itulah titik aku sempat berantakan juga di situ. Jadi dan udah itu sempet rapi. Terus abis itu berantakan lagi. Oh gitu, itu kenapa tuh Mbak ceritanya? Berantakan lagi sebenarnya karena memang mungkin ya itu tadi ya, memang ada masanya relapse gitu. Jadi ada satu fase di mana kita harus tahu kita perlu untuk ngelonggarin diri kita gitu, supaya jangan terlalu ketat sampai kita tersiksa gitulah istilahnya. Nah karena mungkin waktu itu belum ngerti, jadinya aku bablas lah, yang tadinya rapih banget jadi berantakan banget gitu. Tapi sebenarnya berantakannya dalam hal financial planning ya, karena aku tetap investasi, cuma investasinya resikonya tinggi gitu. Terus habis itu financial mindsetnya sama financial behaviornya juga kurang rapih gitu, karena pada saat itu aku invest nggak pakai money management, nggak pakai risk management, semuanya all in di aset yang sangat berisiko. Untungnya profit, ya, tapi itu nggak diimbangin dengan gaya hidup aku gitu. Jadi aku lebih milih misalnya, oh ya udah nih karena dapat profit banyak gitu kan, ngapain sih disimpen terus, akhirnya belanjanya jadi nggak karuan gitu contohnya. Jadi gaya hidupnya juga jadi lebih kayak, mungkin kalau anak sekarang bilang tuh YOLO gitu ya. Ya udah bener gitu YOLO kan. banget. YOLO banget gitu, ada sekarang ya udah habisin sekarang gitu. Habisin sekarang kan nanti profit bisa dicari lagi. Iya, karena ngiranya gampang nih gitu kan profitnya gitu ya. Nah itu adalah penyesalan aku tuh waktu itu, kenapa aku sempat relapse dan nggak ngerti caranya ngontrol diri kita supaya kita tuh nggak kumat atau relapse tuh seperti apa gitu. Contohnya ini kayak yang paling parah ya, itu titik-titik sebelum aku akhirnya belajar tentang keuangan syariah deh gitu. Kayak misalnya aku benar-benar belanja itu udah nggak ada rasanya lagi, karena mestinya kan belanja membuat kita seneng gitu kan. Nah itu tuh karena aku sering banget belanja hampir setiap hari, jadi kayak nggak berasa gitu rasanya belanja. Misalnya aku beli, contoh aja kalau cewek-cewek kan pasti punya lipstick kan. Nah lipstick aku tuh pada saat itu 2000 berapa tuh ya, 2017an gitu, hampir 100 biji, padahal aku bukan makeup artist. 100 biji lipstick? 100, ya punya 100 Terus lipstick. itu warnanya berbeda atau sama? Warnanya itu 30 lipstick, warnanya sama semua, nude semua, warna-warna kayak gini gitu. Jadi cuma terang dikit, gelap dikit gitu, coklat dikit, iya beda-beda dikit. Terus sisanya yang warna-warna aneh gitu, kayak misalnya aku punya warna hijau reptil, atau biru dongker, atau hitam aku juga punya. Pokoknya warna-warna aneh gitu ya. Ngarang banget deh, yang akhirnya juga nggak kepake, terus malah terbuang, malah jadi mubazir. Nah di titik itulah baru akhirnya aku ngerasa kok kayaknya
ada yang salah ya gitu. Profit sih, investasi jalan terus sih, tapi kok ada yang ini ya, apa namanya, ada yang kurang gitu, ada yang kurang lengkap gitu di hidup aku gitu. Jadinya aku mulailah mencari yang namanya keseimbangan. Barulah di situ aku mulai tuh pelan-pelan mencoba lebih baik lagi gitu di situ. Jadi tuh dulu juga waktu pas gaya hidup yang seperti itu gitu ya, itu tuh juga masih belum kenal keuangan syariah gitu ya Mbak, kalau aku lihat-lihat nih belum ya. Terus itu bisa kenal keuangan syariah tuh awalnya dari mana Mbak? Oke, nah aku lanjut lagi nih. Setelah itu kan lanjut aku lagi ceritanya. semoga nggak bosan ya. Iya tenang Mbak, menarik ini ceritanya, menarik banget. Nah terus abis itu kan aku merasa kayaknya ini hidup nih harus lebih seimbang lagi gitu, karena aku ngerasa kok kayaknya profit sih tetap gitu ya, tapi kok kurang happy gitu. Kayak kurang ada yang salah lah di hidup aku tuh, ada yang salah. Akhirnya aku mulai membenahi diri aku gitu. Jadi aku lebih, kalau sekarang kan istilahnya itu mindful spending gitu. Dimana apa namanya, kita benar-benar memikirkan apa-apa yang harus kita keluarkan gitu. Kalau misalnya nggak perlu, ya mungkin nggak usah gitu. Tapi kalau misalnya memang kita udah benar-benar mikirin itu secara matang dan kita merasa kita perlu itu, ya udah kita beli gitu. Jadi menurut aku mungkin agak mirip sama hemat gitu ya. Cuma ini lebih apa ya? Kalau hemat kan kita benar-benar potong gitu ya. Pokoknya perlu nggak perlu, kalau bisa itu budgetnya harus segini gitu. Ketat banget kalau hemat gitu ya. Kalau hemat itu kan ketat banget. Nah kalau ini tuh lebih semuanya tuh dipikirkan aja gitu. Lebih ditanyain kenapa sih gue harus beli ini gitu kan, kenapa sih gue harus gini gitu ya. Apa rasanya sih ketika beli gitu? Apakah ini dengan membeli ini tuh kita jadi lebih happy? Ada benefitnya nggak sih ke apa namanya, ke batin kita gitu? Udah ke batin gitu ya kalau udah keuangan syariah gitu ya. Itu berarti waktu awal-awal kayak tertarik tuh tentang keuangan syariah itu karena apa sih Mbak? Itu kan lama-lama perlahan gitu Mbak Indah. Jadi dengan mindful spending, terus habis itu ternyata ini ya, ternyata lebih nikmat kalau kita tuh benar-benar memikirkan itu secara Islami gitu. Jadi ada beberapa prinsip, beberapa values gitu yang ternyata tuh aku cocok banget setelah aku mencoba menjadi diri aku yang lebih baik. Ternyata aku ketemu dengan prinsip keuangan syariah. Ternyata aku cocok sama prinsip-prinsip yang ada di situ. Nah, mulailah aku dalamin lagi gitu. Jadi lama-lama yang aku dalami bukan cuma tentang Islamic personal finance aja atau Islamic investment aja gitu, tapi sebenarnya lebih kepada kayak keterkaitannya apa sih gitu. Misalnya kayak zakat atau sedekah itu kan bagian dari financial planning gitu, yang ternyata punya impact besar banget sama umat, sama masyarakat segala macam. Itu akhirnya aku jadi tertarik gitu. Kenapa kok konsep itu tuh ada di Islam segala macam gitu. Akhirnya aku galinya ke arah sana. Oke, jadi tuh sebenarnya awalnya cuman kayak udah kayak ini harus dari yang yolok ini kayaknya udah harus rapih lagi nih gitu kan. Terus harus mempertanyakan kenapa sih harus mulai rapihin, harus mulai belanja tuh dipertanyakan juga nih kenapa sih, untuk apa, sampai akhirnya kayaknya cocok nih sama prinsip keuangan Islam gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, nah tapi kan Mbak ya, kalau yang namanya buat istiqomah tuh dalam hal kebaikan gitu ya, itu kan ada aja cobaannya nih, jujur aja sih, pribadi bener. Juga sama nih gitu kan. Kadang kita ngelihat kalau misalkan kayaknya nih harus mulai lebih diatur lagi nih, cuman ada aja gitu godaan, nih lagi diskon nih, harus beli nih kayaknya nih. Itu gimana sih Mbak kalau untuk kalau kita bilang bikin istiqomahnya gimana istiqomah gitu itu ya? Gimana gitu? Iya. Nah jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku nih, akhirnya setelah aku jor-joran waktu dulu gitu ya, kayaknya belanjanya nggak normal banget gitu kan, akhirnya aku udah merasakan bahwa dengan kehidupan aku yang memang seperti itu gitu, aku merasa aku bakalan bahagia dengan lifestyle itu. Ternyata enggak. Nah itu sebenarnya yang nggak pengen bikin aku kembali lagi seperti dulu. Jadi kayak udah tahu, udah pernah ngerasain, terus ternyata aku sekarang lebih happy, lebih mindful, lebih Islami mudah-mudahan gitu ya, lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ya udah aku jadi nyaman. Jadi sebenarnya ketika kita caranya supaya istiqomah, kayaknya kalau dari pengalaman aku ya kita cari nyamannya dulu aja gitu. Jadi bukan teori yang kita paksain, tapi sebenarnya itu dalam hati kita nggak terima gitu. Oke, jadi sebenarnya nyamannya orang juga kan beda-beda ya Mbak ya. Jadi dari kita sendiri tuh harus tahu gitu nyamannya diri kita itu seperti apa gitu ya. Jangan memaksakan, misalkan ya tadi yang Mbak Putri awal-awal kan rapi banget kan, ketat banget sampai akhirnya tuh
aduh kayaknya Aduh, gue nggak bisa bosen kayak gini ya. lagi nih. Bosen nih gitu kan, kayaknya gue perlu ini nih, perlu refreshing gitu Iya, ya, sampai akhirnya menemukan titik kenyamanan sendiri Iya, gitu ya. Jadi kata kuncinya sih sebenarnya simple ya, nyaman gitu ya. Iya, salah satunya sih sebenarnya nyaman dan Oke. ngerasa cocok aja gitu dengan prinsip-prinsip yang memang ada di Islam gitu ya. Dan aku kebetulan ngerasa cocok banget. Mungkin itu salah satu tipsnya sih buat teman-teman yang lagi mencoba lebih mindful dan lebih sesuai dengan syariat gitu kali ya, financial planningnya, investmentnya segala macam. Oke, tadi Mbak bilang cocok banget sama keuangan syariah. Prinsip apa, salah satu prinsip apa nih yang menurut Mbak tuh paling cocok banget sama Mbak pribadi nih, prinsip keuangan syariah yang kayak gimana? Oke. Iya, yang menurut Mbak tuh kayaknya gue cocok banget deh sama prinsip ini. Oke, nah jadi sebenarnya prinsipnya memang kan kayak ada apa ya istilahnya, ada beberapa hadis atau ayat-ayat di Al-Quran gitu kan ya. Mungkin aku rangkum aja gitu bahwa sebenarnya kita tuh santai aja gitu tentang rejeki itu yang menurut aku gitu. Karena kalau misalnya kita ini apa namanya, kita contohnya kita sedekah gitu ya, itu nggak akan ngurangin sedikit pun dari harta kita, ya kan. Terus habis itu kita tuh lebih disuruh untuk bersyukur. Karena kalau misalnya kita bersyukur katanya nikmatnya ditambah gitu. Dan menurut aku ngerasa ya itu salah satu value-nya. Jadi banyak sekali value-value seperti itu atau arahan-arahan tuntunan kita gitu yang didapat dari Al-Quran dan hadis yang sebenarnya oh iya ding, gue lebih ngerasa nyaman kayak gitu. Contohnya misalnya ternyata sharing itu menyenangkan loh gitu ya, sharing ke orang lain segala macam. Terus habis itu ketika misalnya kita ngeluarin zakat atau sedekah gitu, terus tahu bahwa itu tuh sangat bermanfaat untuk orang lain, itu juga sangat bikin kita happy. Udah gitu kalau misalnya kita berinvestasi gitu, kita nggak berinvestasi di apa ya, produk-produk yang mengandung yang diharamkan gitu, itu kan juga bikin kita lebih tenang gitu kan, lebih nyaman berinvestasi, menjalani kehidupan segala macam. Terus mikirin dari awal sampai akhir. Aku juga sering beberapa kali mention gitu, kayak misalnya kita dalam mengelola keuangan kan kita cari rezeki dari sumber yang halal. Terus habis itu kita juga keluarin ke yang halal aja gitu kan, kita nggak keluarin yang haram aja. Nah di bagian tengahnya nih, di bagian pengelolaannya gitu, kadang-kadang kita suka lupa karena kita oh ya udah deh, yang penting kan dapetinnya halal, terus keluarinnya juga udah halal gitu. Nah itu juga sebenarnya salah satu prinsip ya kan, dari awal sampai akhir kita tuh juga harus halal dong, caranya harus sesuai syariat dong gitu. Itu sebenarnya yang menurut aku yang oh ini cocok nih semuanya gitu, cocok, ya udah kerjain gitu. Cocok. Wah ternyata udah jodoh nih sama ekonomi syariah kayaknya. Akhirnya sampai sekarang tertarik banget buat kembangin itu ya Mbak ya. Iya, sekarang tertarik untuk mendalami, ngembangin, sharing dan segala macam. Pokoknya ngasih tahu ke orang-orang banyak bahwa ini tuh sangat apa ya, sangat bagus prinsipnya gitu. Sangat bagus, dan sebenarnya tentunya kalau buat muslim gitu ya itu sangat bikin kita nyaman gitu. Nah Mbak mungkin ini agak di luar topik nih Mbak, karena aku penasaran juga gitu kan. Ini kan ekonomi syariah nih, keuangan syariah nih, bagi kita tentunya untuk yang muslim ya itu lebih nyaman, lebih ya tadi karena kita memang dianjurkan untuk seperti itu gitu. Nah kalau misalkan Mbak punya pengalaman gak sih tentang orang-orang yang di luar agama Islam yang mungkin kayak oh ternyata cocok juga nih sama ekonomi syariah atau sama keuangan syariah? Oke. Nah sebenarnya aku pernah baca gitu ya di salah satu sumber, kalau nggak salah di buku tentang keuangan syariah, bukunya bahasa Inggris kebetulan. Jadi sebenarnya keuangan syariah itu lebih kepada buat yang teman-teman yang non muslim itu adalah privilege gitu. Nah sedangkan buat teman-teman muslim itu keharusan. Oh iya. Jadi lebih kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya lebih kepada bahwa keuangan syariah ini sebenarnya cenderung lebih sehat gitu, karena kan kalau misalnya kita lihat ya, minjemin uang aja itu juga ada tata caranya gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ribet. Di mana-mana yang lebih ribet itu biasanya lebih safe gitu dibandingin yang longgar aja gitu. Makanya misalnya kalau kita di jalanan gitu, ada marka jalan, ada lampu merah, ada ini, ada itu, dibandingin kalau jalannya nggak ada apa-apa, itu kan lebih bahaya. Iya. Sebenarnya lebih kayak gitu. Jadi privilege untuk yang non muslim, tapi sebenarnya untuk teman-teman muslim ya itu adalah kewajiban gitu. Oke. Tapi privilege menarik sih Mbak. Memang kalau keuangan syariah itu kan prinsipnya itu sangat ketat ya, tapi ya memang untuk melindungi stakeholder terkait gitu kan, gak cuman orang-orang tertentu aja. Iya. Oke Mbak Putri, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Mbak Putri ya. Ini kan udah mau Ramadan 2021. Kira-kira apa sih resolusi hijrah Mbak Putri di Ramadan 2021 ini gitu?
Aduh, resolusinya hijrah di Ramadan apa ya? Sebenarnya mungkin dari awal tahun, kan sekarang masih termasuk awal tahun gitu ya. Dari tahun lalu pun juga sebenarnya sama gitu. Resolusi aku ya tetap harus menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, karena kan menjaga konsistensi itu kan susah banget ya Bener. Mbak Indah ya Bener gitu. banget. Jadi kayaknya itu jadi resolusi reguler reguler aku tiap tahun ya, harus lebih baik daripada tahun sebelumnya gitu segala macam. Kalau misalnya memang ternyata ada relapse-nya segala macam ya kita coba renungin dulu gitu kan. Kita bisa merenungkan diri dulu, kira-kira apa ya, kita minta petunjuk sama Allah gitu kan, kira-kira kita harus apa. Jadi sebenarnya resolusi aku ya harus bisa lebih baik daripada sebelumnya, tetap itu sih resolusinya. Harus bisa lebih baik daripada sebelumnya. Iya. Yang pasti konsisten ya, istiqomah ya Mbak ya. Konsisten, istiqomah, lebih baik pokoknya ya itulah yang paling susah ya. Bener. Istiqomah. Yang paling susah itu menjaga istiqomah kita gitu ya, supaya tetap lebih baik lagi dari waktu ke waktu gitu ya Mbak ya, kira-kira. Oke, Sobat iPod semuanya, mungkin cukup sampai ini aja gitu ya. Kayaknya masih banyak banget sih Mbak sebenarnya aku yang mau ditanyain. Bisa sampai pagi nih. Iya, tadi kayaknya. sampai pagi, nanti kasihan gitu ya. Nggak cukup waktunya, kelamaan. Jadi gitu ya Sobat iPod, tadi kita udah dengar banget terkait jalan kisah hidup gitu ya Mbak Putri Madarina. Menarik banget sih sebenarnya Sobat iPod, hikmahnya yang bisa kita ambil. Kalau untuk perencanaan keuangan itu jangan terlalu ketat, tapi silahkan tentukan titik kenyamanan teman-teman sendiri gitu kan, supaya bisa lebih konsisten gitu dari waktu ke waktu. Oke, terima kasih buat Sobat iPod yang udah nonton episode pertama Hijrah Talk kali ini. Sampai jumpa di episode kedua Hijrah Talk di channel Indo Premier tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, makasih banyak Mbak. Terima kasih juga Mbak Indah.